kita sudah masuk semua sih kalau yang diminta dari Sekolah Pascasarjana PPG itu terkait dengan sistem irigasi, kemudian bangunan irigasi, jenis bangunan irigasi, dan kriteria sistem irigasi. Mungkin saya akan, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya akan tambahkan sedikit terkait dengan perencanaan. Ini perencanaan bangunan utama. Ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya di KP sudah lengkap. Itu nanti kalau Bapak Ibu tertarik gitu ya, dan mungkin ada siswanya yang tertarik, karena kalau dari SMK bangunan air itu SMK bangunan, baik itu membahas bangunan air ataupun bangunan konstruksi gedung dan lain-lain, itu kan bisa nanti langsung mengaplikasikan gitu. Jadi untuk perencanaan bangunan utama ini yang pertama kali tadi yang kita ketahui, yang tadi saya tampilkan di KP tadi kan terkait dengan bendung. Jadi ketika kita merencanakan pembangunan bendung, itu perlu data-data perencanaan, diantaranya topografi yang berkaitan dengan kondisi topografi di wilayah tersebut, kemudian hidrologi ini terkait curah hujan dan lain-lain, kemudian morfologi ini terkait sungainya, bagaimana kondisi sungai yang akan dibangun, kemudian terkait dengan mekanika tanah. Nah, mekanika tanah ini kaitannya mekanika tanah dan geologi ini terkait dengan penentuan kira-kira akan menggunakan jenis bendung yang seperti apa, kemudian data lingkungan dan ekologi ini terkait dengan kira-kira kalau dibangun bendung tersebut ada ekosistem apa di sungai tersebut yang akan terdampak. Kemudian buku standar perencanaan yang tadi KP dan peraturan bangunan. Jadi untuk pemilihan lokasi bendung seperti tadi ya, pilih bagian sungai yang lurus kalau memang kondisi sungainya ada yang bisa tidak yang berbelok-belok gitu, karena ada daerah yang memang semua sungainya itu berbelok-belok gitu, jadi itu tetap bisa dibangun tapi dipilih nanti dengan kondisi yang paling mendekati ideal. Kemudian pilih lembah yang sempit karena ini kaitannya dengan konstruksinya, dengan konstruksi yang lebih efisien untuk akan terkait dengan biayanya lebih murah. Kemudian pondasi bendung yang kokoh, stabilitas terkait tadi data geologinya di daerah tersebut dan mekanika tanahnya. Stabilitas bendung ini juga bisa tercapai dengan biaya yang ekonomis, jadi ada pertimbangan biaya juga. Kemudian keperluan elevasi muka air, ini keperluan elevasi muka air ini yang tadi kira-kira petak sawah terjauh atau petak tersiernya ini kira-kira berada di elevasi berapa, dan dari situ kondisi air sungainya ini akan cukup nggak ya, walaupun musim kemarau kan kita ada namanya sebutannya debit andalan atau debit atau air yang selalu ada di situ, debit yang mengalir atau air yang mengalir yang dia selalu ada di sungai tersebut. Jadi ketika musim kemarau pun dia tetap bisa mengaliri petak sawah. Nah, kemudian ketersediaan bahan bangunan, sedikit sedimen yang masuk pada saat penyadapan tadi yang masuk ke bangunan pengambilan tadi, pintu pengambilan itu kalau bisa sedikit sedimennya. Kemudian dampak pengembangan bendung yang kecil. Jadi setelah dievaluasi ternyata dampaknya tidak terlalu besar, baik dari hulunya maupun di hilirnya. Nah, lokasi bangunan bendung ini dan pemilihan tipenya kan karena tipenya banyak ya. Jadi kalau tadi namanya yang bendung tadi, bendung tadi itu ada beberapa tipe. Kalau di KP bisa diketahui ada tipe-tipenya. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya tipe bentuk dan morfologi sungai, karena sungai kan macam-macam tadi, kondisi hidrolis, yaitu elevasi yang diperlukan untuk irigasi, kemudian topografi pada lokasi yang direncanakan, geologinya, dan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan itu terkait dengan konstruksinya nanti mau bagaimana, dan aksesibilitas. Ini terkait bahan baku dan lain-lain, apakah mudah atau sulit didapatkan di daerah tersebut atau tidak. Nah, ini masih sama dengan tadi yang ada tambahan di biaya, bagaimana biaya pembangunannya dan juga kesepakatan antar stakeholder yang terlibat. Nah, pertimbangan topografi ini salah satunya adalah lembah sungai.
yang sempit berbentuk huruf T dan tidak terlalu dalam. Karena lokasi ini volumenya nanti volume air yang ada di tubuh bendung itu dapat menjadi minimal. Kemudian keadaan topografi di daerah tangkapan air. Tangkapan air itu yang di hulunya. Kemudian karakter hidrograf banjir, ada namanya hidrograf banjir. Apakah ketika kondisi air dalam misalnya ketika banjir, ketika kemarau, dan itu akan mempengaruhi dengan kinerja bendung. Kemudian pada daerah sawahnya, apakah elevasi hamparan tertinggi itu sudah bisa kita airi. Gitu. Kemudian dari segi geoteknik atau geologi, dasar sungai memiliki daya dukung kuat, kemudian lapisan batuannya miring ke arah hulu dan tidak ada sesar aktif. Nah ini penting, apalagi yang tadi dengan bendung gerak, pintu-pintu tadi, tidak ada erosi, dasar sungai hilir bendung tahan terhadap gerusan, karena di hilir kan alirannya kan yang tadi kolam olah tadi, itu sangat besar ya di situ, jadi dipastikan tahan terhadap gerusan air, kemudian batuan tebing kanan kiri bendung cukup kuat dan stabil, serta relatif tidak terdapat bocoran samping. Ini dari hidrauliknya, bangunan sungai yang lurus, kemudian jika pada lurus itu tidak ada, maka bisa dipilih yang belokan. Kalau misalnya benar-benar tidak ada, tapi posisi bangunan intake harus terletak pada tikungan luar. Dan terdapat bagian sungai yang lurus di hulu bendung. Ini contohnya misalnya ini ada suatu sungai gitu ya, maka dipilih yang tadi yang penampangnya tadi sempit tadi ya, karena untuk menghemat biaya, dan di sini di hulunya dari segi tampungan juga bisa lebih lebar, dan sehingga kita bisa memilih lokasi bendung yang sesuai gitu. Kemudian ini sudah dipertimbangkan di hilirnya akan tahan terhadap gurusan dan lain-lain dari segi geologi dan mekanika tanah tadi. Kemudian ini rejim sungai atau terkait morfologi sungainya. Hindari lokasi bendung yang terjadi kemiringan mendadak gitu. Jadi kan kalau sungai kan kadang ada suka tiba-tiba berbeda elevasi, jadi ada kemiringan gitu kan. Kemudian belokan tajam karena ini akan berpengaruhnya terhadap aliran airnya. Kemudian pilih bagian sungai yang lurus dan memiliki kemiringan relatif tetap. Ini saluran induk, saluran yang utama tadi. Pilih lokasi bendung sehingga pembangunan saluran induknya dekat dengan bendung. Jadi yang tadi ketika kita membangun pintu pengambilan atau saluran pengambilan tadi itu tidak terlalu jauh dari lokasi bendung. Kemudian kayak memang sangat dihindari ya untuk tebing terjal, karena kaitannya nanti saat pembangunan juga akan terkendala juga gitu kan, dan juga nanti apakah itu nanti bisa istilahnya bisa benar-benar bisa melewatkan air fase saluran yang tebing tersebut. Kemudian galian tebing kurang dari 8 meter, ketinggian timbunan kurang dari 6 meter. Nah, ini kalau morfologi sungai, apakah bermeander atau tidak, berbelok-belok atau tidak, kemudian rawan tidak dengan erosi, gitu kan, takutnya kan ketika dibangun ternyata ada erosi gitu ya. Kemudian bisa memakai peta foto udara, jadi bisa dicek dulu lah sebelum ada pembangunan. Kemudian naiknya muka air setelah selesainya pelaksanaan bangunan bendung itu juga harus. Jadi kan kalau sebelum dibangun misalnya kan airnya datar-datar aja. Nah, kira-kira ada kenaikan air nanti bisa tetap aman atau tidak. Nah, ini kalau yang tadi terkait dengan muka air, jadi harus uh, harus diperhatikan muka air rencana yang di elevasi paling jauh tadi berapa gitu. Jadi harus benar-benar dimatangkan itu. Kalau tidak nanti tidak akan sampai ke elevasi tertinggi. Ini kaitannya dengan beda tinggi energi. Jadi kan untuk mengalirkan air kan nanti dari elevasi-elevasi tersebut gitu ya. Kemudian beda tinggi energi pada bangunan pembilas, kemudian beda tinggi energi yang diperlukan untuk meredam pada kolam olah tuh yang di bawahnya bendung tadi kan alirannya bisa merusak bangunan itu kalau kita tidak memperhatikan kondisi aliran di kolam olah. Nah, ini kalau ini pekerjaan sementara yang tadi kita sempat
mengetahui tentang saluran pengela, saluran yang dibangun untuk mengalihkan air sementara tadi, itu juga sebagai pekerjaan sementara, bangunan sementara, atau kalau Bapak Ibu sering mendengar namanya cover dam, itu untuk melindungi lokasi pekerjaan di sungai, kemudian untuk tempat kerjanya juga itu bangunan sementara. Seperti itu. Sudetan itu juga sama, misalnya ada sungai dibuat sudetan, jadi untuk dialirkan ke bagian yang lain, sungai bagian lain, seperti itu. Kemudian pengeringan air ini terkait dengan saat pembangunan bendung, maka daerah tersebut harus istilahnya eh, dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibangun. Kemudian tanggul penutup. Nah, ini tipe bangunannya. Kalau bangunan yang mempengaruhi muka air hulu, itu bendung pelimpah dan bendung gerak. Kemudian tidak mempengaruhi muka air hulu, pengambilan bebas, bangunan pengambilan, pompa, bendung saringan bawah, dan lain-lain. Itu tadi. Kalau ini sudah terkait dengan material, terkait kalau misalnya mau menggunakan bendung menggunakan pasangan batu kali, syarat-syaratnya ini. Jadi di KP itu sudah dijelaskan Bapak Ibu mau memakai bahan apa, dan material ini kan disesuaikan dengan ketersediaan material di daerah tersebut, karena kan tidak semua daerah tersedia banyak batu kali, tidak semua daerah tersedia dengan bahan-bahan yang lain. Jadi bisa mengikuti apa namanya, ketika merencanakan bisa mengikuti persyaratan. Misalnya ini kan pasangan batu kali, tinggi bendungnya 3 meter, lebar sungai 30 meter gitu. Jadi nanti ini kalau di modul tidak ada, nanti coba saya tambahkan, nanti saya coba sampaikan ke admin untuk menambahkan ini ke modul, karena kalau yang di modul apa yang saya baca di modul yang diberikan itu tidak sampai ke detail material. Itu ini untuk beton, jadi bisa nanti dipelajari ulang bagi Bapak Ibu yang berminat, syaratnya apa saja. Kemudian kalau beton komposit juga akan berbeda. Seperti itu Bapak Ibu, itu tambahan dari saya sedikit terkait dengan perencanaan penggunaan air. Baik, silahkan. Ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu.